Kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan. Saya males, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Gagasan Pak Prabowo memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nggak bisa dijawab dengan hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Prof, berarti Prof Mahfud menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah. Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam, kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara, kan mau menyelesaikan diam-diam. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam, kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan. Kan gitu. Kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi diam-diam sesudah akan ketahuan mengaku. Coba Anda ambil contoh bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Remi Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Remi Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ya. Jadi seperti itu ya putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Remi Muiz. Ya, pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 200. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, bagaimana pendapat teman-teman yang mengenai hukum yang terjadi di negeri ini? Yang Indonesia dikatakan sebagai negara hukum gitu ya, yang berlandaskan undang-undang dan seterusnya. Tetapi kalau kita tadi melihat pada cuplikan video sebelumnya tentang apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD dan juga Bung Habibur Rahman, sekaligus pembacaan putusan dari hakim ya, majelis hakim terkait kasus korupsi besar-besaran sekaligus pencucian uang, yaitu kasus Harvey Mois. Ya, kalau kita melihat memang jumlah seluruh korupsi sekaligus pencucian uang tersebut tadi disebut 300 triliun rupiah. Nah, 300 triliun rupiah ini teman-teman bukan nilai yang sedikit dan bukan juga nilai uang yang
kaleng-kaleng gitu ya. 300 triliun rupiah ini kalau kita perhitungkan ya, untuk membangun ibu kota Nusantara pun ketika dananya itu disumbangkan ke sana itu sudah sangat banyak sekali membantu. Ya, mungkin setengah, mungkin bisa jadi hampir selesai. Bisa tuh dananya tuh untuk membangun ibu kota Nusantara. Apa yang kita lihat tadi pada putusan hakim majelis tersebut, didenda 1 miliar kalau dendanya apa namanya, tadi saya mendengarkan gitu ya putusannya tadi bahwa hukuman penjara 6,5 tahun ya, 6 tahun 6 bulan. Oke, dan kemudian dendanya 1 atau 3 miliar, saya lupa, dan kurang lebih seperti itu. Dan tadi Prof. Mahfud ya memberikan pencerahan bagaimana ya kita melihat ada juga beberapa waktu lalu pidato presiden kita, Presiden Prabowo, itu menyampaikan kalau ada koruptor yang ingin bertobat dan mengaku, mungkin akan dimaafkan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi semacam hal ini menimbulkan pro dan kontra sebetulnya. Tapi saya nggak terlalu bahas lebih jauh terkait hal ini, karena saya yakin teman-teman juga sudah paham. Nah, saya akan lebih ke berdiskusi saja. Ya, saya akan berdiskusi kepada teman-teman, kepada penonton. Ya, berdasarkan pendapat, komentar teman-teman kita juga. Nah, nanti juga teman-teman boleh silakan memberikan pendapat yang sama atau uraikan perspektif teman-teman di komentar pada video ini, agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Nah, saya coba melihat dari lukisan temporer. Prof. Mahfud bukan level si Rohman atau Habibur Rahman. Ya, si Rohman itu orang yang tidak punya adab dan tak pantas duduk di DPR RI. Nama pakai Habib, tapi sikap dan kata-katanya tidak sesuai dengan nama Habib. Ya, namanya bukan Habib ya, tapi Habibur Rahman. Ya, tapi ada Habibnya juga sih sebetulnya dari penggalan awam ya. Pecat saja Habibur Rahman. Banyak lagi DPR yang punya adab. Ya, pecat saja si Habibur Rahman ini bisa rusak Partai Gerindra. Habibur Rahman kalau ngomong agak-agak itu juga ya. Oke. Di mana letak menghasutnya? Pak Mahfud meluruskan asas-asas hukum. Jadi disampaikan oleh Habibur Rahman tadi ya, Prof. Mahfud janganlah menghasut gitu ya. Ini saya nggak tahu kata menghasut dan meluruskan ini dalam benak pemikiran Bung Habibur Rahman ini seperti apa gitu ya. Apakah penyampaian tadi yang disampaikan oleh Profesor Mahfud itu menghasut atau meluruskan asas-asas pada hukum itu sendiri? Nah, ini yang perlu dievaluasi dari seorang Habibur Rahman sebagai DPR RI dari fraksi Gerindra. Bagaimana beliau dapat menangkap pernyataan demi pernyataan yang disampaikan, ya. Bagaimanapun beliau ini adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya mungkin secara warga negara, secara jabatan, ya mungkin sekarang Profesor Mahfud MD sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia. Sama juga sebetulnya Habibur Rahman, tetapi beliau ini menjabat sebagai DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, bagaimana beliau mampu dapat berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh rakyat Indonesia itu sendiri, gitu ya. Seperti misalnya Profesor Mahfud MD yang juga kita lihat pernah menjabat sebagai Menko Polhukam sudah sekian lama di era Pak Jokowi gitu ya. Pakar hukum, ahli hukum. Datang Bung Habibur Rahman ini menyampaikan bahwa Prof. Mahfud janganlah menghasut gitu ya. Padahal dari segi penyampaian tersebut kita tahu secara logika bahwa Profesor Mahfud itu
ingin meluruskan, bermaksud baik, bertujuan yang baik untuk meluruskan asas-asas hukum itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman tahulah nanti ya seperti apa penyampaian tersebut. Dan mungkin Anda dapat berpikir secara logika bagaimana penyampaian siapa yang benar, siapa yang salah pada segmen ini. Nah, kalau kita melihat, pecat saja Ketua Komisi 3 DPR RI. Malu, aku rakyat Indonesia punya wakil rakyat ngomongnya ngaur, nggak beretika. Mata terbelalak, tapi mata hatinya buta. Dibutakan oleh suatu kepentingan gemblung. Semoga Pak Mahfud diberi umur panjang agar bisa menjaga marwah negara hukum. Sangat disayangkan ucapan Habibur Rahman ini gak mencontohkan wakil rakyat. Apa Pak Prabowo gak malu punya anak buah kayak gini? Ini bisa di-tag nih akun Gerindra nih ya. Penalaran logika dan akal sehat mendapat pendapat Mahfud benar ya. Mana ada orang yang korupsi akan ada yang kembalikan uang negara. Impossible itu, nonsense gitu ya. Jadi istilahnya kalau ada orang yang korupsi tadi disebutkan, korupsilah 300 triliun, didenda hanya 3 miliar, dihukum hanya 6,5 tahun. Secara pribadi mungkin teman-teman yang menonton ini, Anda mungkin siap jangankan 6,5 tahun ya. Bahkan 10 tahun pun mungkin Anda siap di penjara dan denda 5 miliar. Asalkan dikasih 300 triliun. 10 tahun itu nggak terasa gitu ya. Nggak terasa. Keluar dari sana kita bisa hidup senang dan tenang. Karena udah ada saldonya, udah banyak uang gitu ya. Sampai 7 turunan pun mungkin 300 triliun itu belum habis itu. Makan tidur aja kerjanya ya. Makan tidur, wisata ke sana kemari. Itu oke, santuy gitu ya. Jadi ini hukum harus memang benar-benar diperbaiki. Ya, jangan karena ada alasan terdakwa pada saat sidang pengadilan sopan ya, pakai sarung atau apa gitu ya. Ya setiap orang pasti sopan kalau menghadap sidang gitu ya. Jadi itu bukan suatu patokan lah. Istilahnya kita harus bisa melihat bahwa melakukan efek hukum itu bukan efek hukum tetapi menjalankan hukum itu agar si terdakwa memiliki efek jerah. Kalau hanya 6,5 tahun ya kayaknya nggak belum jerah menurut saya gitu ya. Dan mungkin nanti yang lain pasti bakal ngikut tuh. Atau juga hanya 6,5 tahun hukumannya, dendanya juga cuma sekian, ya udahlah korupsi aja nanti semua itu. Ujung-ujungnya rugi negara, ujung-ujungnya rakyat yang sengsara. Jadi ini harus perlu dievaluasi ya. Ini tentu menjadi sebuah penyampaian kepada Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini. Oke, kemudian pakar hukum kok dibandingkan sama penjilat? Ya jauh lah argumennya Pak D ya. Maju terus pendekar hukum, jangan sampai kendor. Pemerintah tambah nyungsep anak buahnya yang ilmu hukumnya masih rata-rata air. Membabi buta menyerang prof ahli hukum. Gak mikir ya. Justru yang gagal DPR, Profesor Mahfud orang jujur, pintar ilmu hukum, mudah dipahami, berintegritas. Jangan kendor, Prof. Rakyat Indonesia mendukungmu. Proses itu semua hakim dan jaksanya hukum dibuat main. Saya rakyat biasa yang disengsarakan sama koruptor. Tolonglah tegakkan keadilan di negeri ini. Kasihan pahlawan kita berjuang nyawa melayang hanya untuk kemerdekaan bangsa ini. Tidak pantas menjadi dewan terhormat, jangan menjadi penjilat berlebihan. Baca undang-undang biar Anda ngerti. Ya. Hukum bisa diperdagangkan dan bisa untuk berdagang. Bisa untuk menolong koruptor dari hukuman berat. Koruptor dipelihara NKRI. Apa jadinya? Ya jadi nyungsep, makin hancur lah NKRI kalau koruptor dipelihara.
Yang benar Profesor Mahfud MD, maling ayam 3 bulan. Ya, bayangkan maling ayam saja dipenjara selama 3 bulan. Ini 471 triliun ya, garong uang rakyat divonis 6,5 tahun. Suruh kembalikan 1 M. Ini petugas hukum dibayar. Bayangin 471 triliun ya dikorupsi, divonis hanya 6 tahun. Ini masih divonis ya. Divonis barangkali juga bisa turun, ya nggak tahu juga gitu ya. Suruh kembali, ini dikembalikan 1 miliar dari hasil korupsinya saja udah 400 triliun lebih. Agak lain memang ya, agak lain. Aneh benar nih kalau sempat terjadi seperti ini. Ya tolonglah para hakim-hakim yang terhormat gitu ya, para penguasa-penguasa dan yang lainnya yang memiliki wewenang terkait hal ini bisa dipikirkan lebih matang lagi ya. Jangan sampai masyarakat Indonesia berpandangan terkait hukum ini tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Jangan sampai kosakata itu muncul lagi di dalam bangsa ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya baca yang terakhir dari Kausar. Dengan cara minta kembalikan uang hasil korupsi secara diam-diam sama dengan bagi-bagi hasil korupsi diam-diam. Siapa yang menjamin dengan cara diam-diam seperti ini uang hasil korupsi itu dikembalikan ke kas negara? Bisa saja masuk ke kantong pribadi pejabat yang berwenang. Bisa saja, kita berasumsi itu bisa saja. Jadi kalau bisa harus transparan juga gitu ya. Dari hasil-hasil penyitaan atau mungkin aset-aset atau uang hasil korupsi yang disita bisa bersifat transparan agar rakyat Indonesia bisa tahu bagaimana fakta yang sebenarnya. Itu saja teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.